Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan figur 1058 yaitu op-amp integrator circuit, di mana rangkaian op-amp yang pada gambar ini merupakan rangkaian inverting amplifier dengan feedback 0. Jadi untuk V1-nya sama dengan 0 volt, V2-nya 2 volt, TD-nya 0, TR-nya 0, TF-nya 0, dan PW-nya 10 milisekund dan periodenya 20 milisekund. Sehingga kita akan menghitung output dari uh, inverting amplifier ini atau op amp ini yang rumus minus 1/R1 kali C1 integral 0 sampai T Pn dt. VOT sama dengan yang ini VO-nya, maka dimasukkan angkanya minus 1/10 kilo ohm dikali 0,01 mikrofarad. Ini 10 kilo ohm dikali 0,01 mikrofarad. Ini C-nya. Dan integral 0 sampai T dari 2 dt. Kemudian akan sama dengan minus 10.000. 10.000 integral 2 dt, sehingga akan didapatkan minus 20.000 T. Ini negatif karena ternyata drop tegangan sebesar minus 20.000 volt per second, sehingga dia itu akan apa, plus minus saturasikan. Jadi 40 volt dibagi 20.000 maka didapatkan 2 milisecond. Maka ketika di running kita akan mendapatkan tegangan itu saturasi sebesar plus minus 18,5. Sekian yang dapat saya jelaskan figur 1058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan figur 1060 yaitu multisim integrator circuit, di mana op-amp yang saya gunakan yaitu inverting amplifier dengan variabelnya 0. Inverting amplifier yaitu jika bagi inputnya masuk ke minus atau inverting dengan ED atau tegangan diferensial antara non inverting dengan inverting itu sama dengan 0, sehingga untuk V outputnya itu pasti dia tuh plus minus, eh, dia tuh berbeda tegangan fasenya 180 derajat, sehingga ketika kita running di sini akan terlihat berapa outputnya, yaitu bahkan supply dari ke op-ampnya itu 20 volt, sehingga ketika kita masukkan ke rumus V outputnya minus 1/R1 C1 0 sampai T PN dt, maka dapatkan V outputnya yaitu saturasi sebesar 20,483 volt itu positif. Untuk dari sekian yang dapat saya jelaskan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan figur 1061 yaitu multi-stage op-amp circuit. Multi-stage ini artinya menggunakannya lebih dari satu. Yang pertama, saya akan menjelaskan op-amp yang pertama yaitu voltage follower, di mana eh, tegangan input itu akan sama dengan tegangan output karena perbedaan atau tegangan diferensialnya sama dengan nol. Artinya tegangan yang di sini akan sama dengan yang sini. Itu disebut dengan voltage follower. Kemudian yang kedua, stage yang kedua yaitu inverting amplifier dengan VRF 0. Inverting amplifier ini artinya uh, adanya R input dan R feedback dari ini dari kaki inverting, serta kaki invertingnya itu 0, dan inverting amplifier ini artinya tegangan input dengan tegangan output itu berbeda fasa sebesar 180 derajat, sehingga ketika input masuk ke sini tadi kan rumusnya kan min RF, berarti kan 200 dibagi 20 kan dapat minus 10 gitu. Minus 10 dikali tadi kan 0,2, jadi dapat sekitar 2 volt kan, jadi dia minus 2 volt karena
dengan kaki inverting itu kan berbeda pada 180 derajat sehingga uh, outputnya ini minus 1,98 derajat. Kemudian stage yang ketiga yaitu non-inverting amplifier di mana inputnya masuk ke kaki non-inverting dan kaki invertingnya ada R input sama R feedback. Rumusnya sama, satu tambah RF per RI, artinya satu ditambah RF kita berapa? 200. Dibagi RI-nya 10, berarti kan 21 dikali P-nya 0,2, maka didapatkan 4,2. Sehingga ini sesuai dengan rumus. Maka output dari stage yang ketiga ini yaitu 4,2. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan figur 13.2 yaitu operation of 71 op amp sebagai sebuah komparator. Jadi ini merupakan komparator di mana adanya Vin sama Parab yaitu komparator itu perbandingan antara tegangan input sama tegangan di referensi. Jadi pada figur yang ini kita akan melihat gelombang yang terbentuk dari uh, komparator ini. Ketika kita running harus sesuai dengan yang ibu. Nah, jadi kan tegangan ininya, tegangan ini sebagai tegangan input dan ini sebagai tegangan output yaitu berbentuk kotak. Tegangan input kita sinusoidal. Jadi sesuai sama ibunya, eh, sesuai sama yang diperintahkan dari. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan figur 13.3 yaitu sebuah OPM741 menggunakan komparator. Jadi untuk rumusnya yaitu Vref sama dengan 10 kilo ohm per 10 kilo ohm maka ditambah dikali 12 volt maka dapatkan minus 6 volt. Jadi ada logika yang pertama LED itu akan hidup ketika Vin-nya itu di atas dari referensi yaitu plus 6 volt di mana ketika saya inputkan yaitu V inputnya sebesar 10 volt dan V referensinya 6 volt maka LED ini akan hidup karena dia kan seperti yang ini tadi yaitu input di atas dari referensi maka LED-nya akan hidup. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, op-amp yang ini LED-nya itu akan hidup ketika V inputnya kecil dari V referensi. Jadi saya inputkanlah V inputnya itu 5,9 volt dan referensinya 6. Nanti kan lebih besar kan yang V referensi. Maka LED ini akan menyala juga. Maka sesuai dengan inputnya, maka konsep ini terpakai. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan figur 1436 yaitu kristal osilator. Di mana OM ini saya menggunakan di mana kaki inverting ini adanya R input sama R feedback serta di kaki non inverting adanya R resistor dan kristal serta ada juga C atau kapasitor. Di sini saya sesuai dengan ibu. Di sini kita akan melihat output dari dioda drainernya untuk gelombangnya gitu. Sesuai dengan ibu, maka outputnya itu sesuai yaitu berupa gelombang kotak. Maka ini sudah benar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan figur 1437 atau Basic Unijunction Oscillator Circuit. Jadi pada rangkaian ini saya gunakan yaitu basic dari UJT, di mana di sini kita akan melihat gelombang apakah yang dihasilkan dari outputnya yaitu di VB2, VB1 sama di VE. Di mana untuk eh, apa namanya input tegangannya sebesar 12 volt, amplitudenya 1, frekuensinya 10.000, offsetnya 12, phase-nya 0, theta-nya 0. Di sini saya menggunakan gelombangnya itu sinusoidal karena arusnya itu AC sehingga untuk melihat gelombangnya kita membutuhkan sinyalnya berupa sinusoidal. Sehingga coba kita lihat hasilnya ini hasilkan. Kita dapat dilihat dari gambar ini kita dapat menghasilkan sinyalnya berupa sinusoidal di mana ketiganya berupa sinusoidal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum.
Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan figur 1439 untuk yang A dulu, yaitu sum junction oscillator circuit configuration. Jadi untuk yang A ini kita akan melihat gelombang sinusoidal yang dihasilkan pada VR1, di mana untuk transistornya itu kita menggunakan UJT. Untuk sinyal inputnya yaitu berupa sinusoidal, amplitudenya 1, offsetnya 2 volt sebagai sinyal input, tegangan inputnya, frekuensinya 10.000 kHz, dan phase-nya 0, tetanya 0. Sehingga lakukan ketika kita simulasikan, maka didapatkanlah outputnya itu berupa gelombang sinusoidal pada VB, pada VR satunya gitu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan figur 1439B untuk sum unijunction oscillator circuit configuration. Jadi transistor yang kita gunakan masih berupa unijunction, di mana pada kali ini kita akan melihat gelombang di VR2-nya, di mana amplitudo yang digunakan yaitu 1, frekuensinya 1, offset atau tegangan inputnya sebesar 12, phase-nya 0, tetanya 0. Jadi kita akan melihat gelombang yang dihasilkan dari output dari VR2 ini seperti pada gambar di box. Coba kita simulasikan. Di sini kan akan terlihat gelombang itu berupa gelombang sinusoidal, mana gelombang sinusoidal sama seperti yang di box. Jadi sesuai dengan yang diminta dari soal. Salam, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan figur 1439 untuk yang C, masih dengan judul yang sama, Sum Unijunction Oscillator Circuit Configurations. Jadi untuk yang C ini kita akan melihat tegangan output di V outnya itu di RC ini, di mana pada transistornya itu yang digunakan ada dua. Pertama itu transistor emitter bias berupa junction sama fixed bias dari transistor NPN. Untuk tegangan inputnya kita menggunakan sinusoidal, di mana TB-nya 0, frekuensinya 1, amplitudenya 1, offset atau tegangan inputnya 12, dan tetanya 0. Jadi kita akan melihat gelombang yang dihasilkan dari output dari CRC ini. Maka ketika kita running, dapat dilihat bahwa gelombang yang didapatkan itu sinusoidal nih. Terus gelombang harusnya itu AC. Maka menggunakan sinusoidal. Sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.